Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Untuk Hot News kali ini agak berbeda karena kita bicara tentang olahraga. Ada kabar baik buat kita semua. Pada hari ini, KONI sudah menyelesaikan agenda rapat kerja nasional yang mulai tanggal 25 sampai 27 Agustus dan dilakukan secara virtual, dan hari ini ada kabar gembira dengan diterimanya 8 cabang olahraga baru. Salah satu diantaranya adalah cabang olahraga Indonesia Bela Diri Amatir atau IBA MMA. Dan kali ini saya sudah berhadapan dengan Ketua Umum IBA MMA, Mas Dwi Badarmanto. Mas, selamat atas diterimanya menjadi anggota KONI. Luar biasa. Perasaannya seperti apa sekarang ini? Ini itu dulu. Terima kasih Mas Rudi. Untuk sahabat Indonesia, salam olahraga. Iya. Gimana perasaannya, Mas? Ya, diterima tentunya saya mewakili para petarung-petarung IBA MMA dan para pengurus juga ya. Para pengurus tentunya ya, menyampaikan rasa syukur dan bahagia pasti. Karena ini sesuatu yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. Ini adalah tonggak sejarah buat IBA MMA yang sejak kita melaksanakan kejurnas yang pertama itu sudah mulai berjuang bagaimana caranya dan bagaimana apa yang harus dilakukan agar olahraga MMA atau Indonesia Bela Diri Amatir tersebut bisa masuk di dalam jajaran KONI pusat. Kalau boleh tahu sudah berapa lama perjuangannya ini? Perjuangan sebenarnya sudah lama, Mas. Sudah beberapa tahun yang lalu kami berjuang. Akhirnya tahun 2019 waktu itu kita ngadakan kejurnas. Yang syukur alhamdulillah waktu itu diikuti oleh banyak daerah, bahkan ada 5 negara ASEAN ikut. Itu sesuatu yang itu prestasi besar buat kami pada saat itu. Ada pertanyaan dari sahabat Indonesia. Sebetulnya apa sih pembedanya IBA MMA pada saat belum menjadi anggota KONI dan setelah menjadi anggota KONI? Baik, IBA sebelum menjadi anggota KONI itu ibaratnya ini yang dirasakan oleh para pengurus maupun oleh para petarung ya, para atlet, seolah-olah kita berbuat sesuatu tapi tidak ada induk. Tidak ada yang mengorganisir gitulah. Nah, tetapi dengan adanya kami masuk ke jajaran binaan KONI, udah pasti teman-teman di daerah pun sudah merasa bahagia. Jadi, semuanya. Negara mengakui gitu ya. Negara mengakui bahwa IBA MMA adalah salah satu cabang olahraga yang nantinya akan dipertandingkan pastinya. Oke. Setelah diterima, kemudian event apa yang sudah bisa melibatkan IBA MMA dalam event KONI maksud saya? Begini Mas, karena ini kita ada pandemi ya. Tentunya langkah awal saya adalah konsolidasi dulu. Itu yang pertama ya? Langkah awal saya mulai hari ini saya sudah konsolidasi organisasi, baik di organisasi kepengurusan pusat maupun kepengurusan daerah. Malam ini saya akan rapat dengan mereka, akan saya sampaikan. Kerja keras ini ya? Ya, saya semangat. Saya menggunakan momentum ini Mas. Ini semangat nih. Saya kira semangat dan kebahagiaan ini dirasakan oleh semua orang di IBA MMA ya? Pastinya. Mulai pengurus sampai atlet, bahkan klub-klub di bawah sana merasakan bahwa mereka sudah merasakan punya induk organisasi yang pasti. Artinya pada saat IBA MMA diterima menjadi anggota KONI pusat, bagaimana dengan penerimaan IBA di daerah dengan KONIDA? Seperti apa nanti? Atau otomatis atau seperti apa? Begini, itu juga ada penyesuaian. Karena ini adalah pada dasarnya adalah sama. Kalau IBA yang ada di pusat, PB IBA pusat, itu kita berkoordinasi kepada KONI pusat. Kemudian yang di provinsi, Pemprov itu berkoordinasi dengan KONI daerah. Tingkat satu. Kemudian yang Pencap, kabupaten itu kota di kabupaten kota. Kemudian di bawah Pencap itu kita ada klub-klub. Klub itulah ujung tombak untuk penjaringan atlet itu ada di situ. Mas Dwi, apa yang dirasakan secara signifikan bagi atlet ya terutama dengan diterimanya IBA MMA dalam KONI ini? Pastinya bagi atlet ini sesuatu yang sangat membahagiakan, sangat membahagiakan. Karena dia berlatih tiap hari, berlatih terus-terusan, ada yang dituju. Ada yang dituju. Pada saat belum masuk ke KONI, ya sekedar latihan.
bertarung. Hanya kejuaraan tapi, internal? Ya internal, tapi Oke. tidak ada pengakuan dari negara. Oke. Dengan adanya masuk KONI, sekarang sudah ada pengakuan negara. Iya. Nah, Otomatis nanti pada saat tepat ya, pertarungan bebas IBA MMA itu dipertarungkan di event-event KONI terus ya pastinya, ya. di PON gitu Di ya. PON, SEA Games, SEA Asian Games. Games, Wah, bahkan kalau bisa nggak Olimpiade, Jadi, kenapa tidak gitu kan? Kalau teman-teman seperti Antonius Muya, Nurul Aziza dan teman-teman bahagia itu masuk akal gitu. Ya, pasti, luar pasti. biasa. Ya. Oke, Mas Dwi. Ya. Setelah diterima menjadi anggota KONI pusat ya. Ya. Apa yang harus dilakukan? IBA Begini, MMA? ini kami dari pengurus pusat menghabiskan waktu di 2020, ya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan coaching klinik secara online. Kemudian kami mengadakan pelatihan untuk para juri secara online juga. Kalau ini pesertanya banyak, tapi kalau tidak memungkin kita akan adakan secara live di Tatap muka langsung. Ya, ya. Insya Allah saya akan mendatangkan, karena kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum masuk ke KONI kami sudah komunikasi dengan afiliasi di tingkat internasional, yaitu di IMAF. Mereka akan Yang di membantu Bahrain? yang di Bahrain, Oke, ya IMAF. iya. Itu akan membantu untuk kepelatihan sementara ini secara online. Oh, iya, iya. Ya, ini sesuatu yang positif. Ini saya tangkap dan itu akan saya manfaatkan. Oke, untuk event kejurnas ya. Ya. Apa yang akan dilakukan, direncanakan oleh IBA MMA? Begini, walaupun terlambat, tapi kami berusaha bersurat dulu ke KONI, nanti lapor ke Bapak dulu kan ya. Ini karena ini baru, induknya? ada ini kan Iya. induk, lapor kepada Bapak dulu kan ya. Dalam hal ini KONI pusat, kalau diizinkan di PON 2021 IBA MMA bisa melaksanakan eksibisi Di Papua. di Papua. Oke. Dan saya yakinkan bahwa Pemprov Papua sudah siap untuk melaksanakan hal ini. Ini tinggal menunggu perizinan dari Bapak kami yang baru atau Bapak kami tempat bernaung, yaitu KONI Pusat. Mudah-mudahan ini diizinkan. Oke, otomatis nanti kalau eksibisi di Papua, insya Allah PON di Aceh sudah dipertandingkan secara resmi. Itu, insya Allah itu menjadi harapan kami para Ya, petarung. oke. Walaupun ini cabang olahraga baik yang di PON Papua maupun di PON Aceh sudah ditentukan, tapi kalau tidak memungkinkan kami menyusul, kenapa tidak? Ya, oke. Ya. Ya. Oke. Terakhir Mas Dwi. Ya, Apa kaitannya sekarang setelah diterima menjadi anggota KONI, hubungan kerjanya dengan KOBI, Komite Bela Diri Indonesia? Seperti apa? hubungan itu sangat baik, Mas. Oke. Karena begini, kami menyiapkan petarung-petarung amatir. Ya, Ya. IBA MMA menyiapkan petarung-petarung amatir. Kalau petarung-petarung itu sudah jadi dan siap masuk ke profesional, KOBI lah yang akan melakukan itu. Jadi kami komite Jadi olahraga penjenjangannya lebih terarah ya? lebih terarah. Kami membina di Amatir. amatirnya, mulai dari daerah sampai dia petarung itu jadi. Setelah jadi masuk ke profesional, biar KOBI yang untuk memanagenya Secara profesional? secara profesional. Dan ini saya sudah berkoordinasi dengan ketum KOBI, KOBI yang kebetulan Pak Ardiansyah ya? Pak Ardiansyah Ardiansyah Bakri. Bakri, oke. Ya alhamdulillah saya ada komunikasi yang baik dengan beliau. Beliau mendukung? Dan beliau sangat mendukung untuk hal ini. Ya, Jadi ada mudah-mudahan- pembagian yang jelas, Yes, IBA MMA di level amatir, Ya. KOBI di profesional. Nah, mudah-mudahan sinergitas ini bisa kami berkesinambungan. Jadi kita bisa mengibarkan bendera merah putih di level dunia. Alhamdulillah, amin. Mas, yang terakhir ini, permintaan dari sahabat Indonesia. Selama ini kita melihat di tayangan televisi adalah pertandingan profesional. Ya. Yang One Pride kayak atau apa. Kapan di level amatir juga dipertandingkan juga? Gitu. Di TV-TV nasional ya. Oke, Ada begini. rencana Mas. nggak? Oke, saya ada rencana itu. Oke. Saya ada rencana. Mudah-mudahan ada salah satu TV nanti yang bisa memfasilitasi ini. Kenapa tidak? Ya, kita mulai kejuaraan dari level bawah. Karena pola pembinaan memang harus seperti itu. Ya. Ya, kita Mulai punya dari klub Pengcap ya. Klub, Klub, Pengcap, ya, kita mengadakan kejuaraan antar klub. Ya, kemudian masuk ke Pengcap, kejurda. Oke. Nah, Pengprov habis itu ya? Ya, Pengprov. Oke. Kejurda, kejurnas. Ya. Sambil seleksi atlet atau petarung-petarung yang bisa kita tampilkan untuk mewakili daerahnya di PON, SEA Games, Asian Games, bahkan kalau memungkinkan Olimpiade gitu, Mas. Saya membayangkan kalau Ya. atlet-atlet daerah ini, kalau mereka mempunyai akses atau kanal untuk tampil di media televisi bertanding, Ya.
Itu juga menarik kali Mas. Weh, menarik Mas, menarik. Iya, iya, iya. Sekarang ini kalau Mas Rudi melihat ya antusias masyarakat kita terhadap olahraga bela diri ini sangat Luar biasa. luar biasa. Dan ini peluang Iya. buat kami di IBA MMA untuk menarik para petarung-petarung itu. Iya. Ya. Mas Dwi, Ya. terima kasih, selamat bekerja. Jadi saya bahagia juga. Jadi salam hormat saya untuk teman-teman IBA dan ucapan selamat bekerja dan selamat membina atlet IBA amatir. Oke. Jadi mudah-mudahan sukses. Insya Allah. Oke, terima Ya. kasih. Terima kasih Mas Rudi. Oke, Ya. salam olahraga. Ya. Salam olahraga. Oke, baik sahabat Indonesia, inilah pembicaraan kami dengan Mas Dwi Badarmanto, beliau Ketua Umum IBA MMA, dan kita berdoa semua IBA MMA bisa menggali bibit-bibit unggul, Ya. yang itu merupakan talenta kita, SDM kita, sehingga pada saatnya SDM unggul Indonesia maju. Dan Mas Dwi Badarmanto akan berjuang dari sisi olahraga, khususnya di IBA MMA. Baik, terima kasih sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam event berikutnya. Sampai jumpa.